Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi Muhammad Gunawan dari Prodi Akuntansi Syariah Angkatan 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan menceritakan tentang dinasti Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan atau pemerintahan dalam sejarah Islam yang memimpin pada tahun 32 Hijriah atau 750 Masehi. Setelah Bani Umayyah tumbang di tangan pasukan Abu Abbas melalui pertempuran di suatu wilayah di Damaskus. Dinasti Abbasiyah merupakan kekhalifahan terlama yang pernah memimpin sepanjang sejarah Islam, yaitu pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Naiknya dinasti ini ke dalam tahta kepemimpinan umat Islam saat itu tidak lepas dari banyak faktor. Di antaranya adalah sebagian umat Islam yang memandang bahwa dinasti Umayyah tidak berlaku adil dan hanya memihak kepada sebagian kelompok saja. Ada juga sebagian kelompok yang merasa hak-haknya dirampas seperti kelompok Syiah, dan juga orang-orang non-Arab yang tidak diberlakukan secara adil dengan diberikannya pajak lebih besar daripada orang Arab. Faktor-faktor tersebutlah yang membuat Bani Abbasiyah mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak, memastikan kursi kekhalifahan pada waktu itu berpindah dari tangan Umayyah ke tangan Bani Abbasiyah dengan melalui perebutan wilayah sampai menyisakan satu wilayah kekuasaan Bani Umayyah, yaitu Andalusia. Namun Bani Abbasiyah sendiri disandarkan kepada paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Hal ini menunjukkan pertalian yang erat antara keluarga Bani Abbas dengan Nabi Muhammad SAW. Sementara itu pusat pemerintahan Bani Abbasiyah sendiri berpusat di kota Baghdad. Dinasti ini mengalami masa kejayaan pada awal mula kepemimpinannya, yaitu pada masa Harun ar-Rasyid yang pernah memerintah pada tahun 756 sampai 809 Masehi, dan putranya yaitu Al-Ma'mun yang menjabat pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid, hal yang paling diutamakan adalah sektor sosial dan kesehatan. Terbukti dengan dibangunnya fasilitas kesehatan seperti rumah sakit beserta penunjangnya, yaitu berupa lembaga akademi pendidikan dokter dan farmasi. Lain hal dari sektor kesehatan, kesejahteraan masyarakat terus ditingkatkan dan pendidikan untuk semua masyarakat sangat diutamakan. Pada masa inilah peradaban Islam semakin menguat dan tak tertandingi oleh siapapun. Sementara itu, pada masa kepemimpinan Al-Ma'mun, yaitu putra Harun al-Rasyid, bidang pendidikan adalah hal yang paling utama yang sangat diperhatikan. Pada masanya, peradaban Islam di bidang keilmuan mencapai masa keemasannya. Karena kecintaan terhadap ilmu filsafat, Khalifah Al-Ma'mun menggalakkan penerjemahan buku filsafat barat ke dalam bahasa Arab supaya mudah dimengerti. Bahkan Khalifah Al-Ma'mun rela membayar sebagian kalangan orang non-muslim untuk menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab. Bukan hanya itu, banyak juga fasilitas pendidikan yang dibangun seperti madrasah dan lainnya. Salah satunya adalah Baitul Hikmah yang menjadi pusat penerjemahan sekaligus perguruan tinggi yang dilengkapi dengan perpustakaan yang besar. Pada masa Al-Ma'mun inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah melakukan banyak kajian keilmuan dengan cara menerjemahkan buku-buku dari Yunani untuk mempelajarinya. Dengan cara seperti itulah ilmu pengetahuan dapat berkembang dengan sangat pesat. Dilihat dari permulaan pemerintahan Bani Abbasiyah, ternyata banyak sekali perubahan yang telah dilakukan. Lebih banyak dari masa pemerintahan sebelumnya, yaitu dinasti Bani Umayyah. Dinasti Abbasiyah secara turun-temurun telah melahirkan sebanyak 37 khalifah yang berkuasa dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 300 tahunan. Selama itu pula perkembangan dunia Islam sangat berkembang pesat dalam sektor dan bidang apapun, khususnya keilmuan. Namun lagi-lagi sangat disayangkan semua kejayaan itu berakhir dengan pilu. Bagaimana tidak?
Perang komunal antara saudara terjadi di mana-mana dan pemberontakan terus terjadi seperti sendi-sendi kekuasaan Islam saat itu. Dan puncaknya adalah ketika terjadi serangan yang bangsa Mongol mengakibatkan luluh lantahnya Baghdad pada waktu itu. Sekian sedikit cerita tentang Bani Abbasiyah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.